selamat pagi. Ya, senang sekali Enci kembali bisa ketemu dengan adik-adik. Walaupun masih lewat online, masih terpisah jarak nih kita, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Pagi ini Enci percaya semua adik-adik sudah bangun dalam keadaan yang sehat, semuanya dalam keadaan badan yang kuat, semua sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, Enci mau sapa dulu adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam doa, kita menyanyi dulu yuk. Dari terbit matahari. Ayo semuanya berdiri. Berdiri ya, ikut gerakannya Enci di sini. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semuanya sikap berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Ernim. Silakan Enci Ernim. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk doa pembukaan. Kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Semua duduk yang manis, tangannya dikunci, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Engkau boleh bangunkan kami semua, kami boleh menikmati berkat-Mu, napas yang baru, hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan selalu sediakan bagi kami setiap pagi. Terlebih khusus Tuhan, kami bersyukur bagi anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu boleh kembali beribadah pada pagi hari ini, sekalipun di rumah karena masa-masa pandemi ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan memuji, memuliakan Tuhan hari ini. Biarlah ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya boleh berjalan dengan baik. Berkati Mama Papa yang selalu mendampingi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Enci Ernim untuk doa pembukaan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ucap salam dan Mazmur. Jadi di sini Enci dulu, kemudian adik-adik ikut ya. Tuhan beserta kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah adik-adik, ayo kita sama-sama kita mendengar pujian dari anak Jiven Wibowo. Silakan. But
tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih ya anak Jivon sudah memimpin puji-pujian, sudah membawakan lagu untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak Aprilia. Silakan. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Terima kasih, pinter ya anak-anak sekolah minggu Nyanci. Ini semuanya pintar-pintar walaupun kita tidak bertemu secara langsung, masih di dalam ibadah online, tapi semuanya sudah berani dan pintar-pintar. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu lagu sebelum firman, judulnya Mentega dan Roti. Ayo, siapa di rumah yang suka makan roti? Nah, semua anak-anak sekolah minggu pasti suka ya. Ayo semuanya berdiri, yang belum tahu lagunya ikut gerakannya dan dengar lagu yang Inci bawakan. Ayo semuanya berdiri ya. Dengan roti
sama ya adik-adik, walaupun jauh kita tetap bisa berdekatan lewat online ya. Begitu juga dengan adik-adik, dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak tahu nih di mana ya Tuhan Yesus itu ada di hatinya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Sudah siap semua Alkitabnya? Duduk yang manis. Ya, cerita firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Enci Evi. Silakan Enci Evi. Salam adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cerita. Dan sebelum kita bercerita, Enci mengajak kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah secara online bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, membuka dan memberkati pendengaran dan hati kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik, karena firman Tuhan selalu menerangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, cerita minggu ini tentang Tuhan itu baik. Pernahkah adik-adik melihat atau menemui orang yang seperti ada dalam gambar ini? Ya, ini kelihatannya dia seperti sakit perut ya adik-adik ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika menemui orang seperti ini? Atau ada satu gambar lagi, kalau kita melihat orang seperti ini, apa juga yang akan kamu lakukan? Nah, kalau gambar orang yang sakit perut tadi, biasanya orang kalau sakit perut itu dia mungkin salah makan ya adik-adik, atau belum makan. Bisa juga karena dia kelaparan. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Atau apa yang bisa kita lakukan? Di sekitar kita adik-adik, ada ya banyak orang yang kesulitan untuk mendapat makanan. Dan kalau kita menemui mereka, kita mempunyai kelebihan, kita boleh berbagi dengan mereka ya. Dan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang dalam gambar tadi yang sakit, apakah kita bisa menyembuhkan mereka? Tentu tidak bisa ya, kita hanya bisa mendoakan mereka ya adik-adik, minta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, karena adik-adik, doa itu adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada semua orang ya, kepada siapa saja, pada diri kita sendiri juga. Dan di dalam doa itu adik-adik ada kuasa Tuhan dan ada kekuatan ya Tuhan. Nah, sekarang minggu ini kita akan belajar ya tentang Tuhan Yesus yang tidak membiarkan anak-anaknya kelaparan atau ketakutan ya. Nah, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus berangkat ke Danau Tiberias ya. Nah, banyak sekali orang-orang yang ikut dengan Tuhan Yesus. Mereka berbondong-bondong yang ikut dengan Tuhan Yesus, karena mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung adik-adik, dan dia duduk di situ bersama murid-muridnya. Ketika murid-muridnya melihat banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, murid-murid ini memikirkan apa yang akan mereka makan ya. Apa yang akan mereka makan? Waktu itu adik-adik menjelang Paskah ya, dan Tuhan Yesus juga memikirkan apa kebutuhan makan mereka ya. Itu Tuhan Yesus pikirkan. Dan pada waktu itu adik-adik, mereka memang sudah waktunya untuk makan ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya, Filipus,
Di mana kita bisa membeli makanan untuk orang-orang itu? Kata Tuhan Yesus. Lalu Filipus menjawab adik-adik, aduh, roti dengan harga 200 dinar pasti tidak cukup untuk orang-orang yang sebanyak ini. Kalaupun roti itu ada, tidak cukup untuk dibagi-bagikan meskipun hanya sepotong-sepotong kecil. Nah, adik-adik mendengar dinar tadi ya. Dinar itu adalah mata uang yang dipakai di zaman Tuhan Yesus dulu ya. Sampai sekarang masih dipakai ya di negara Timur Tengah sana ya. Kalau di Indonesia mata uangnya adalah rupiah ya. Nah, lanjut adik-adik, murid Tuhan Yesus yang nama Filipus ini dia merasa khawatir ya karena uangnya tidak cukup untuk membeli roti ya bagi orang-orang yang banyak itu. Dan di antara orang banyak itu adik-adik ada seorang anak kecil. Dia membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas melihat ya anak itu ya. Tetapi Andreas juga ragu-ragu ya adik-adik. Aduh, mana bisa, dia bilang 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi untuk orang yang banyak itu. Dia ragu-ragu ya. Lalu Andreas membawa anak kecil itu menghadap kepada Tuhan Yesus ya. Dia memberitahukan kepada Tuhan Yesus tentang anak kecil itu serta dengan 5 roti dan 2 ikannya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memastikan keraguan-raguan murid-muridnya tadi ya. Ada yang sudah khawatir, ada yang takut dan bingung ya. Tuhan Yesus memastikan itu dengan Tuhan Yesus menyuruh agar semua orang yang ada di situ duduk. Nah, di atas gunung itu ada rerumputan hijau ya. Jadi semua orang yang banyak itu duduk di situ. Nah, ini gambarnya. Ya. Dan seorang anak kecil yang membawa 5 roti serta 2 ikan itu, ini gambarnya ya adik-adik. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus mengucap berkat dan Tuhan Yesus membagi-bagikan ya. Oh iya ya adik-adik, pada waktu itu ada orang menghitung bahwa semua yang hadir di situ ya, mereka perkirakan ya setelah mereka menghitung ada 5.000 laki-laki ditambah dengan perempuan, ditambah dengan anak-anak, berarti akan menjadi lebih dari 5.000 orang ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengucap berkat atas roti dan ikan itu, Tuhan Yesus membagi-bagikannya ya kepada 5.000 orang lebih itu. Dan orang banyak yang ada di situ, mereka mendapat kepastian bahwa mereka tidak akan mengalami kelaparan. Bahkan adik-adik, makanan yang sudah Tuhan Yesus berkati itu masih sisa ya. Dan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan makanan yang masih sisa itu, katanya. Kumpulkanlah potongan-potongan itu supaya jangan ada yang terbuang. Nah, para murid-murid adik-adik mengumpulkan makanan yang sisa itu, potongan-potongan roti dan ikan, dan ada tersisa 12 bakul ya, 12 bakul lagi. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bisa membuat orang-orang yang takut dan ragu-ragu itu menjadi yakin dan percaya ya, bahwa Tuhan Yesus memastikan semua yang ada di situ memperoleh makan ya. Dan semua orang-orang banyak yang ada situ tidak hanya cukup makan ya adik-adik, tidak hanya membuat mereka cukup makan ya, tetapi masih ada yang lebihnya ya. Berapa tadi? 12 bakul ya, yang mungkin atau barangkali ya lebih itu bisa dibagikan juga kepada orang yang lain. Nah adik-adik, kesimpulan dari cerita ini, dari pelajaran ini, bahwa kekhawatiran,
ketakutan, keraguan-raguan atau kebingungan dapat diubah oleh Tuhan Yesus menjadi apa? Menjadi kecukupan dan bahkan berkelimpahan ya. Yang tadinya murid-murid ragu, takut dan kebingungan menjadi percaya ya, menjadi cukup semua bahkan berkelimpahan ya. Dan adik-adik kita perlu belajar ya bahwa ketika adik-adik merasa takut atau adik-adik merasa takut gelap misalnya ya karena lampu mati di malam hari, atau adik-adik merasa takut karena tidak bisa mengerjakan PR, atau adik-adik takut untuk menyanyi, untuk tampil di depan. Caranya apa adik-adik? Kita hanya perlu berdoa ya. Kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan menghilangkan semua ketakutan. Dan Tuhan pasti menolong kita untuk bisa mengerjakannya ya, mengerjakan PR yang tidak bisa dikerjakan. Kalau kita sudah berdoa, pasti kita bisa kerjakan. Tentu dengan doa ya, Tuhan akan membantu kita dan kita juga berusaha untuk itu. Nah adik-adik, itulah cerita kita pada hari Minggu ini. Dan satu hal yang Cik minta tadi, bahwa dengan berdoa kita bisa apa, di dalam doa itu ada apa tadi? Ada kuasa dan kekuatan Tuhan ya. Jadi kita hanya perlu itu jika kita dalam kesulitan atau dalam apapun, kita minta itu di dalam doa. Sampai sini ceritanya Enci, dan cerita ini bisa adik-adik baca ya, terdapat dalam Injil Perjanjian Baru ya. Kita Perjanjian Baru Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Dan sebagai ayat hafalan itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 11. Dan lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 6 ayat 11. Ya, siapa yang bisa nanti untuk mengucapkan ayat hafalan bisa kirim ya sama enci-enci di grup anak sekolah minggu. Sampai di sini cerita Enci, kita jumpa lagi minggu depan dalam cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Enci Evi. Wah, ceritanya bagus ya adik-adik. Terus ada juga ternyata ayat hafalannya. Jadi adik-adik ayo yang di rumah berlomba-lomba ya menghafal ayat hafalannya, kemudian dikirim videonya supaya bisa ditampilkan di ibadah sekolah minggu berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan menyanyi Bawa Persembahanmu. Tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat ini akan dibawakan oleh Enci Vini, dan nanti kita akan doa sama-sama, doa Bapa Kami yang akan dipimpin oleh anak Isabel ya. Silakan Enci Vini. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu Enci mau lihat sikap doanya semua. Oke, sudah siap? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah memimpin kami ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan, persembahan itu dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau membawa dalam doa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, kiranya kuasa-Mu selalu melimpahi kepada kedua orang tua kami, memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang berulang tahun dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua berkat kuasa-Mu, Engkau telah melimpahkan mereka umur panjang. Kiranya Tuhan, dengan pertambahan usia itu mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, tak lupa juga kami mau mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu selalu menyertai mereka, mengangkat dan menyembuhkan penyakit yang mereka alami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendoakan untuk guru-guru sekolah minggu di GPID Ebenezer Palu. Tuhan, kiranya kuasa-Mu selalu turun ke dalam guru-guru sekolah minggu kami, memberikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka bisa melakukan pelayanan yang terbaik di sekolah minggu. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau tahu kini pandemi semakin meningkat. Kiranya kuasa-Mu selalu menyertai bangsa Indonesia, sehingga Tuhan, pandemi ini bisa dapat berakhir. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, dan akan dibawakan doa Bapa kami oleh anak Isabella. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami lebih pada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Enci Vini. Tepuk tangan dulu dong adik-adik buat anak Isabel. Terima kasih sudah pimpin kita di dalam doa Bapa kami. Adik-adik yang lain ditunggu juga ya videonya supaya bisa kita tampilkan dalam ibadah-ibadah sekolah minggu berikutnya. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, sekarang sudah kita sampai di penghujung ibadah kita. Ibadah kita sudah mau selesai. Enci harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya dalam mulai sekolah, semua dalam keadaan sehat. Nah, dan juga minggu depan jangan lupa sekolah minggu lagi ya. Jangan hanya putar-putar Kokomelon ya di YouTube, tapi ketika ada ibadah sekolah minggu, ayo semuanya datang dulu beribadah sama Tuhan ya, datang sama Tuhan dulu beribadah, setelah itu baru bisa main ya. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dulu, tapi sebelumnya berdiri. Ayo berdiri semua adik-adik, semua adik-adik yang ada di rumah berdiri. Kita akan menyanyi I Love You Jesus ya.